Pemirsa, polisi mengungkap modus yang dilakukan guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan saat melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya yang masih di bawah umur. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, seorang ibu rumah tangga dan anaknya dilecehkan tetangganya hingga harus mengungsi ke kandang ayam. Fakta baru ditemukan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyidikan kasus pencabulan oleh seorang guru mengaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial AF yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mencabuli anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Tersangka berusia 54 tahun itu berpura-pura mengajar hadas atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Polisi awalnya menerima laporan 2 korban, namun terus bertambah hingga menjadi 10 orang. Jumlah korban kemungkinan masih bertambah mengingat perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Korban takut melapor ke orang tua karena diancam oleh tersangka. Mereka ini diintimidasi bahwa mereka diancam, akan dipukul atau ditampar apabila bilang atau melaporkan ke orang tua atau melaporkan ke orang lain. Kemudian diiming-imingi juga uang yang relatif masing-masing berbeda, ada yang 10.000 sampai 25.000 rupiah. Korban ini jenis kelaminnya apa, Bu, dan usianya berapa ya? Untuk korban sejauh ini perempuan, untuk usia relatif dari usia 9 sampai 12 tahun. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya Allah, masalah apa ini? Seorang pria berteriak dan berontak saat hendak ditangkap polisi karena melecehkan seorang ibu dan anak di bawah umur di Pemalang, Jawa Tengah. Usai ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Polres untuk menjalani proses hukum. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku sudah beberapa kali melecehkan anak korban. Sementara ibunya dilecehkan 1 kali saat ditinggal suaminya. Karena takut dengan ancaman pelaku, keluarga korban sempat mengungsi ke sebuah kandang ayam yang letaknya cukup jauh dari perkampungan. Lebih dari 1 kali, di mana itu merupakan kasus pencabulan dengan cara itu masih kami dalami ya Pak, masih kami dalami terkait dengan ada atau tidaknya ancaman dari si pelaku kepada para korban ini sedang kita dalamin. Perlu kami sampaikan juga bahwa di sini kita melakukan penegakan hukum ini, kita juga berkoordinasi dengan Dinas UPTD PPA Kabupaten Pemalang. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Ainus melaporkan. Viral, seorang pria oknum kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang juga warganya. Sementara itu 2 remaja menjadi korban penganiayaan geng motor di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ini nggak kuurus. Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, News melaporkan. Aksi geng motor terekam kamera pengawas saat memberhentikan 2 remaja di kawasan Jalan Pojok Utara Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Tanpa banyak bicara, para pelaku pun langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di lengan dan dibawa ke rumah sakit setempat guna mendapat perawatan medis. Polisi mendapat laporan warga telah menggelar olah TKP dan memburu pelaku yang diduga merupakan geng motor. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, News melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Pria itu terekam kamera diduga memamerkan senjata api dan mengaku sebagai anggota Ring 1 Istana. Punya istana sebenarnya, ini fungsinya saya punya begini.
Iya, tahu. Iya tahu nggak usah pakai. Bukan nembak gua. Bukan tembak gua. Bukan wilayah saya gitu loh. Iya tahu. Saya menyampaikan Pak Adi. Saya nggak megang nomor Pak Adi. No, jadi dipegang. Pria yang bertubuh gempal berdebat dengan warga terkait sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Ia sempat menunjukkan benda diduga senjata api dari balik bajunya dan mengaku sebagai anggota Ring 1. Iya tahu nggak usah pakai. Peristiwa itu terjadi pada saat ia menanyakan barang dalam rumah yang hendak digusur oleh Satpol Pamong Praja. Iya tahu. Pria itu diketahui sudah tinggal selama beberapa tahun ini di lokasi dan memiliki usaha penjualan sapi. Angkat-angkat baju begini, ada pistolnya. Iya, Ngasih unjuk. iya ngasih unjuk. Seolah saya juga panik juga Pak. Udah kok ini ngangkat-ngangkat baju ada pistol, saya panik Pak. Saya rasa ngeri juga. Ya, ada apa nih kalau sampai begini gitu. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait identitas pria yang melakukan pengancaman tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Aksi pencurian 2 sepeda motor terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. 2 pelaku membobol kunci gembok dan membawa kabur motor korban. Sementara sebuah rumah mewah di Kebonjeruk, Jakarta Barat disatroni perampok saat ditinggal berlibur pemiliknya. Dua pencuri ini membobol kunci gembok di Jalan Rukun Ciracas, Jakarta Timur saat malam dan terekam CCTV. Para pelaku mengangkat roda depan motor yang di dekat pintu pagar. Pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan kabur. Setelah memindahkan satu motor, pelaku lainnya masuk ke rumah korban membawa motor metik. 2 motor dicuri beserta helm. Korban yang tinggal menyatu rumahnya dengan kakaknya membuat pelaku bebas mengambil motor. Posisi motor udah dikunci stang, udah dikunci ini, tapi dia caranya dengan menaikkan rodanya, roda motor itu sampai ke depan gerbang sini, lalu di depan gerbang sini dia mulai baru buka kuncinya itu. Oh, berarti cakram itu ya? Bukan kunci stang aja sih. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi dan kini para pelaku sedang diburu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kawanan perampok menyatroni sebuah rumah mewah di Jalan Duri Intan Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku mengendarai mobil berwarna hitam dan dengan santainya parkir di depan rumah yang tengah kosong ditinggal penghuninya pergi berlibur. Usai menggasak barang-barang berharga korban, para pelaku bergegas kabur dengan mobil yang dikendarainya. Setelah pulang berlibur, mendapati pintu rumah dan kamar berantakan, korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari hasil olah TKP, pelaku diketahui menggasak sebuah brankas berisi perhiasan dan uang tunai dengan total kerugian 800 juta rupiah. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk melaksanakan olah TKP. Brankas, ya kemudian ada perhiasan dan ada uang. Totalnya itu kira-kira berapa Pak? Totalnya kurang lebih 800 juta. Dan saat ini sedang dilakukan pengejaran dan penangkapan. Hingga kini polisi masih mendalami rekaman CCTV dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.